itu kalau papi lihat sudah didiami sama kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih, hai sobat goib. Oke sobat goib, ini pagi-pagi papi sama mami lagi jalan-jalan iseng ya ngilangin suntuk. Ya tumben ya dibikin di mobil. Karena ya itulah lagi-lagi iseng ya. Tapi juga ya karena belakangan ini ada beredar berita tentang ini. Ya, boneka spirit. Iya, bukan cepirit ya. Spirit doll atau boneka arwah. Iya, ngeri kali ya. Gini, buat gue ini sambil ya iseng ya, konten iseng di pinggir jalan juga nih, parkiran habis mami beli-belian tadi pagi-pagi ya. Ya papi sih papi pribadi ya ingin mereaction atau berkomentar. Tentunya komentar itu tidak menyudutkan semua pihak gitu ya. Karena buat papi pribadi boneka is boneka. Ya is pakai is. Boneka adalah boneka yang dibikin sama orang, yang bikin sama pabrik dengan sedemikian rupa. Jadi ya bentuknya mirip seperti anak kecil, bayi atau balita atau batita gitu ya. Nah, yang beredar sekarang ini adalah yang jadi masalah. Sebenarnya sih apa ya? Kalau hanya untuk konsumsi pribadi ya, kalau hanya untuk konsumsi pribadi dalam artian orang hanya untuk seneng-senengan, temen cerita, karena ada beberapa orang juga yang tidak bisa mengungkapkan perasaan hati, cerita hatinya ke orang karena sudah underestimate duluan. Mungkin nanti saya cerita sama orang nanti malah jadi gosip, malah dia nggak bisa amanah menjaga cerita ini gitu kan. Nah, ada beberapa orang yang lebih nyaman bercerita dengan boneka seperti itu untuk mencurahkan isi hatinya, kegundahan gulana, gundala putra petir. Itu ya, jadi ya itulah, ada beberapa orang yang seperti itu, lebih nyaman bercerita sama boneka, sama hewan, sama kucing, sama anjing, sama ular kayak papi. Piara ular ya. Nah itu, kalau papi sih, buat papi pribadi nggak masalah orang punya boneka bercerita untuk teman tidur, teman cerita, teman curhat. Yang jadi masalah adalah ketika dia mengupload, membuat seakan nyaman, dalam artian begini, menjaring opini ya, lebih nyaman cerita sama boneka, lebih nyaman bersahabat sama boneka. Sedangkan kalau di agama papi, agama muslim, adalah hablum minannas, yang terpenting adalah hubungan dengan manusia, antar sesama manusia, saling membantu, saling mendengar, saling bercurhat, sambil saling berinteraksi. Itu yang lebih penting kalau buat papi. Nah ya, jadi apalagi seorang public figure yang istilahnya apa-apa yang dikerjakan orang akan meniru gitu loh. Itu yang jadi masalah sebenarnya kalau buat papi ya. Kalau buat konsumsi pribadi sih nggak masalah gitu loh ya, asal jangan. Nah ini lagi-lagi teman-teman media juga kadang memblow up, membesar-besarkan. Itu sebenarnya kan tuh hal pribadi ya, hal pribadi juga. Tolonglah, come on. Itu kan ada beberapa ya, seperti tadi narasi papi di awal adalah ada beberapa orang yang nyaman bercerita sama boneka, nyaman bercerita sama pet, hewan peliharaannya gitu kan. Jadi ya sudahlah, media ini juga jangan memblow up, men-share gitu. Jadi nanti kesannya si public figure ini adalah yang menggiring orang untuk mencintai tren bercerita atau bercurhat kepada boneka ya. Ini yang buat papi sih kayaknya please sudahlah, jangan usah pakai di-share lagi. Dan juga sahabat-sahabat papi, netizen ya, sobat gue papi, penggemar YouTube ya, yang suka nonton YouTube juga,
sudahlah, itu kan konsumsi pribadi, hak pribadi masing-masing gitu kan. Nah, jangan juga, mungkin juga beberapa public figure yang memiliki spirit doll itu juga mereka tidak mau men-share itu gitu. Cuman karena ya lagi-lagi mungkin karena media ya, mereka juga nggak tahu, karena memang kehidupan dia sedikit-sedikit public figure itu disorot sama orang gitu loh. Jadi yang itu jadi masalah. Nah, kalau dari sisi metafisik, ya sekarang Papi mau bedah sisi metafisik. Boneka adalah hal yang paling disukai sama bangsa jin, gitu, dalam artian untuk rumah, untuk tempat tinggal. Karena kenapa? Jin itu tidak mempunyai wujud yang tetap, tidak punya berat jenis badan yang tetap. Kalau di ilmu fisika ya, walaupun fisika Papi dulu jelek. Oh, no. Gitu ya, tapi ya sedikit-sedikit adalah nyantol, kan Papi juga pernah sekolah. Nah, jadi ya boneka itu adalah yang juga digemari sama bangsa jin. Selain tempat-tempat kotor, tempat-tempat kumuh, tempat-tempat jorok ya, genangan dengan air, itu boneka adalah tempat yang sering didiami oleh jin, bangsa jin. Juga roh-roh yang penasaran gitu loh. Ya istilahnya wadah untuk menunjukkan eksistensi dirinya gitu loh. Umpama jin nempel di boneka, masuk ke boneka terus menjatuhkan boneka itu. Kadang juga tapi kadang juga jin itu juga tidak tahu kan, dia menjatuhkan boneka atau dia membuat boneka matanya kedip-kedip atau gimana, dia juga kadang nggak tahu, karena memang batasan pikiran jin, otak jin hanya dikasih Allah 30%. Jadi dia tidak bisa berpikir secara sempurna. Oh, hal yang dia kerjakan ini membuat orang takut, membuat orang jadi malah percaya sama benda yang dia jatuhin atau dia yang dia huni ya. Itu adalah satu memang jin itu juga tidak bisa disalahkan juga. Kadang nggak tahu juga proses kegiatan hidupnya itu mengganggu manusia gitu. Jadi ya buat Papi sih mengkomentari yang lagi banyak nih spirit doll ya, bukan cepirit doll kan, nggak mungkin. Nggak mungkin boneka bisa cepirit terus diganti pakein pampers, dipakein baju. Boneka is boneka. Tapi ya sudahlah, come on juga, ayo wake up guys, yo wake up guys. Ini konten misteri apa konten anak-anak sih? Jadi gini, ya sudahlah, karena ada beberapa orang yang lebih nyaman bercerita sama boneka, sama hewan piaraan gitu ya. Ya sudahlah, gak usah digede-gedein, gak usah dipanjang-panjangin gitu. Kalau ini ya sampai ya oke lah, memang beberapa pihak juga seperti MUI bilang ya menegaskan seperti tadi, boneka itu tempat rumahnya jin, dan juga ini ya, kita juga tidak boleh memfikirkan boneka itu hidup atau gimana, karena memang ya itulah sebenarnya kalau di agama boneka itu memang senang dihuni sama bangsa jin ya. Oke, semua pihak sebenarnya benar gitu ya. Jadi masalah spirit doll atau boneka arwah atau apalah gitu lah istilahnya, boneka yang mirip, tapi memang mirip banget sih gitu, mirip banget, tapi ya kita hargai semua pihak. Nah, jadi gini, hati-hati juga kalau yang sudah terlanjur membeli boneka arwah atau mengkoleksi ya, hati-hati, karena itu bisa jadi sarana jin untuk membuat kita menyimpang dari ajaran agama, khususnya agama Islam ya. Kalau agama lain Papi rasa juga tidak boleh ya berkawan atau istilahnya nyaman bercerita sama bangsa jin. Nah, karena memang ya itu tadi, bangsa jin tidak tahu, kemungkinan besar juga tidak tahu dirinya itu mengganggu manusia atau membuat keimanan seseorang rusak. Nah, dan yang takutnya yang masuk ke dalam boneka itu adalah golongan jin ifrit. Nah, itu akan mengganggu keimanan kita tentunya, karena sumpahnya jin ifrit akan mengganggu, kalau di Islam ya, akan mengganggu pengikut Rasulullah Muhammad SAW ya, mengganggu keimanan dan keyakinan atas keesaan Allah ya. Karena bisa saja jin itu membuat boneka itu bergerak gitu kan. Nah, itu kan menyerupai kuasa Allah berarti gitu. Jadi istilahnya memvisualisasikan, wah ini bisa hidup. Nah, itu yang akan mengganggu keimanan kita ya, khususnya sobat-sobat Goib dan pemirsa channel yang beragama muslim.
Dari foto-foto boneka arwah yang dimiliki oleh para public figures yang tadi sudah diinformasikan, kira-kira boneka siapa saja yang di dalamnya ada jin ifrit ya? Atau mungkin roh jahat atau jin ifrit gitu? Ya kalau papi lihat sih, ini sambil papi lihat juga ya. Ini ada satu boneka yang dua boneka yang dimiliki satu orang ya. Yang satu itu sudah masuk, yang bonekanya pakai rambutnya panjang, pakai baju hitam. Kalau di foto ini sudah dimasukin jin yang biasa disuruh sama dukun untuk berbuat jahat ke orang, dalam artian dukun santet. Ini jin golongan ifrit yang suka membawa media santet. Oke, nah yang satu lagi, boneka yang satu lagi ini didiami sama roh penasaran, arwah penasaran yang punya dendam ke orang gitu. Jadi ini hawanya akan jadi panas kalau yang roh penasaran ini. Nah kalau yang didiamin sama jin buat ngirim yang suka diperintah dukun untuk kirim santet ini, ya apalagi gitulah, ini bawaannya pasti akan membuat emosional gitu. Jadi dua boneka ini yang dimiliki satu orang. Ini yang pertama yang tampilannya rambutnya panjang, perempuan, boneka perempuan pakai baju hitam. Terus juga yang satu rambutnya warna-warni, ya sudah dicat tuh kan, entah dicat entah dari pabriknya begitu. Nah ini sudah didiami sama roh penasaran juga yang penuh dendam, dibunuh sama pacarnya seperti itu gitu. Jadi ya papi nggak menyebut nama orangnya, mungkin sudah banyak foto-fotonya beredar. Pokoknya ciri-cirinya yang boneka perempuan pakai baju hitam, dan yang juga boneka perempuan pakai baju setengah you can see, rambutnya warna-warni. Itu yang punya satu orang. Nah itu aja sih yang menurut papi harus di warning, hati-hati. Oke, nah yang satu lagi adalah yang fotonya banyak lah beredar di media. Itu yang perempuan, boneka perempuan dipakein baju SMP. Itu yang matanya hitam itu. Nah itu kalau papi lihat sudah didiami sama kuntilanak gitu loh, roh penasaran kuntilanak. Itu akan membawa kesedihan, efeknya akan membawa kesedihan, membawa keputusasaan, membawa penyesalan di diri. Nah itu hati-hati ya, yang punya boneka itulah yang kalau di foto-foto beredar itu yang pakai baju SMP, baju perempuan pakai baju SMP, matanya pakai apa sih namanya istilahnya, eyeshadow apa ya, yang bayangan mata hitam gitu. Nah itulah itu. Jadi ada dua public figure yang sudah mengupload fotonya di media yang itulah ya, harap hati-hati. Oke, itu aja akan membawa efek jelek, efek buruk ke diri yang memiliki boneka itu. Oke. Kalau artis yang lain amankah? Artis yang lain ya kalau yang aman sih, masih aman, insya Allah masih aman. Oke. Kalau menurut saran dari papi, sebaiknya tren spiritual ini kita harus punya atau kita harus beli atau tidak ya? Ya itu kalau papi pribadi berpendapat itu dikembalikan pendapat masing-masing gitu kan. Karena tren ini ya sebenarnya seperti sudah dari zaman dahulu kala punya boneka anak kecil seperti itu, cuman kan tidak terlalu mirip. Nah kalau ini sekarang kan memang mirip banget seperti anak kecil yang bisa menjadi teman cerita, teman tidur atau apa. Nah tapi juga ya kalau bisa sih ya tidak perlu seperti sampai dibelikan baju yang seperti ya seperti kita melihara punya bayi, punya anak kecil gitu, sampai seperti segitunya gitu ya. Ya tapi itu dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Yang penting jangan sampai kita jaga keimanan kita, jangan sampai itu boneka dimasukin sama bangsa jin, khususnya dari golongan ifrit. Itu yang akan mengganggu keimanan kita. Menurut papi sih gitu Mi. Oke. Gini aja lah ya reaction papi di pagi-pagi hari ini di dalam mobil sama mami habis beli-beli sarapan.
Daripada bete ya sambil nunggu sholat Jumat ya. Gitu aja. Papi sudahi dulu reaction kali ini. Oke. Oh ya, jangan lupa untuk pemirsa channel yang baru ketemu channel Papi Seto, bantu subscribe lah, kan nggak susah, sama tekan lonceng biar kalau ada tayangan Papi berikutnya nggak ketinggalan. Insya Allah channel Papi Seto berusaha memberikan edukasi dikit-dikit, nggak kebanyakan, nanti kalau kebanyakan muntah. Oke, cukup saja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam putih dan sobat goib.